Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Sementara Badan Gizi Nasional dengan pimpinan barunya kini berfokus pada efisiensi biaya untuk pelaksanaan MBG selanjutnya. Tak berhenti di 3 mantan petinggi Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung terus memperluas titik penggeledahan di Jakarta, menggali lebih banyak bukti untuk mengusut kasus dugaan korupsi. Kejagung juga tak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan Kepala BGN yang baru ditunjuk Presiden, Naning S. Deang, atas kasus yang menjerat ketiga koleganya. Aroma korupsi di BGN sebenarnya telah terendus Kejaksaan Agung sejak awal tahun 2026. Salah satunya dari laporan masyarakat terkait menu MBG yang diterima. Kejaksaan Agung juga memastikan tak akan menyita sepeda motor listrik hasil pengadaan BGN meski kuat dugaan jadi objek markup alias penggelembungan harga untuk dikorupsi. Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu. Sebelumnya Kejaksaan Agung menahan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 mantan wakilnya, Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya Rabu siang. Ketiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional itu jadi tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG tahun 2025-2026. Sementara itu, usai ditunjuk Presiden memimpin Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana, Nani S. Deang menyatakan akan mengubah fokus dan menyusun strategi efisiensi anggaran program makan bergizi gratis. Selain merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan skema pembiayaan yang tidak membebani APBN, kebijakan yang diambil kini menggeser fokus penerima manfaat moratorium pembangunan dapur baru serta pembenahan dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur. Ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil. Seusai arahan Presiden, prioritas ke depan adalah memastikan anak-anak di daerah terpencil menerima program MBG. Arah kebijakan program MBG pada tahun 2026 juga berubah. Fokus utamanya adalah kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T yang dinilai memiliki kebutuhan intervensi gizi paling mendesak. Tim MTech Media melaporkan.